Selamat datang. Di depan saya ada iPad Air dan saya akan menunjukkan beberapa trik dan tips yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi langsung saja kita mulai. Sekarang iPad itu sebenarnya perangkat yang cukup sederhana sejujurnya, jadi tidak banyak opsi tersembunyi yang mungkin belum Anda temukan, tapi mungkin saja Anda akan menemukan sesuatu yang belum Anda ketahui. Jadi kita akan mulai dengan opsi tema yang sekarang bisa Anda lakukan. Jika Anda menahan jari Anda, saya rasa di layar lalu pilih edit dan sesuaikan. Dan ketika Anda memilih sesuaikan, Anda punya opsi untuk mengubah tema. Jadi kita punya tema terang, gelap yang mengubah ikon-ikon otomatis yang pada dasarnya akan berganti sesuai waktu hari atau berwarna yang memungkinkan Anda memilih warna tertentu sesuai keinginan untuk semua ikon. Dan Anda bisa lihat memang semua ikon berubah warnanya seperti yang terlihat. Alasan saya menyoroti hal itu adalah karena misalnya di Android di mana kita punya perangkat yang datang dengan tema dari pabrikan, sebut saja begitu, biasanya tidak atau hampir selalu tidak mencakup semua aplikasi. Di sini sebenarnya sepertinya semua aplikasi memang tercakup. Jadi kita bisa mengubah warnanya, tingkat saturasinya, dan sebagainya. Anda juga bisa membuat ikon-ikon tersebut lebih besar jika mau atau lebih kecil sesuai selera Anda. Perlu diingat bahwa ikon yang lebih besar hanya akan menjadi lebih besar tetapi menghilangkan teks di bawahnya, sementara ikon yang kecil masih tetap memiliki teks di bawahnya. Dan Anda bisa menggunakan alat sampling kecil ini untuk pada dasarnya memilih warna tertentu dari misalnya tampilan layar. Jadi Anda tinggal menyeretnya dan sebagai contoh di sini kita punya sesuatu seperti bunga-bunga. Jadi kita punya warna kuning, merah dan semua itu. Jadi kalau saya pilih misalnya warna kuning, nah Anda bisa lihat warnanya langsung menyesuaikan secara otomatis. Sekarang saya akan kembali ke bagian yang lebih terang dan kemudian melanjutkan ke segmen berikutnya. Selanjutnya, kita akan secara cermat memeriksa pengaturan yang ada di dalam sistem ini untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Sekarang saya tidak tahu apakah saya perlu mengaktifkannya. Mari kita cek dengan cepat. Ya, sepertinya jadi saya perlu mengaktifkannya secara default. Sekarang ketika Anda melakukan ini, ia akan muncul dengan opsi ini di sini. Anda dapat mengetuknya. Ini akan membawa Anda secara otomatis ke bagian ini. Tapi biarkan saya memeriksa sisi lainnya. Ayo. Itu dia. Jadi itu yang dimaksud dengan multitasking dan gesture. Sebenarnya saya tidak menuliskannya. Jadi itu cukup bermanfaat untuk saya dan bagaimanapun juga dari sini Anda bisa mengaktifkan jenis gestur seperti ini. Jadi ini adalah opsi terakhir. Geser jari dari sudut dan Anda punya beberapa pilihan. Kita punya sudut kiri bawah untuk mengambil screenshot, sedangkan sudut kanan bawah untuk catatan cepat. Seperti yang Anda lihat, sekarang kita bisa memunculkan catatan cepat. Dan Anda juga bisa mengubahnya untuk melakukan hal lain. Meskipun pilihannya di sini cukup terbatas. Tapi misalnya untuk catatan cepat, menurut saya ini cukup bagus karena Anda bisa langsung mengaksesnya dengan cepat dan menggunakannya kapanpun Anda butuh. Sekarang hal lain di sini adalah multitasking yang bisa Anda lihat di sini. Dan yang bisa Anda lakukan pada dasarnya, sekarang kita bisa multitasking di sini, di mana ada beberapa cara berbeda untuk melakukannya. Jadi kita punya mode off, split view, dan juga slide over. Jadi mari kita lihat apakah saya masih ingat cara mengaktifkannya. Ya Tuhan, semoga saya ingat. Nah, sekarang kita juga punya opsi di sini untuk baru ingat kita punya ini. Ayo, ambil ikonnya. Nah, berhasil. Oke. Jadi begini caranya. Sekarang Anda bisa lihat, ketika Anda menggunakan opsi ini dan menarik aplikasi yang juga ingin digunakan, aplikasi itu akan muncul dalam tampilan seperti ini. Jadi Anda bisa mengetuknya, dan kapanpun Anda mulai berinteraksi dengan sesuatu yang lain, aplikasi itu akan tersembunyi. Sekarang opsi lainnya adalah yang ini. Dan sekali lagi, saya akan mengambil aplikasi foto. Dan cara kerja yang satu ini adalah dengan cukup mengetuk jendela yang ada di bawah. Sekarang seharusnya juga ada panel kecil di sini yang bisa Anda gunakan untuk dengan cepat memeriksa atau beralih di antara aplikasi-aplikasi ini, tapi sepertinya panel itu tidak muncul sekarang, entah kenapa.
Namun bagaimanapun juga, ini pada dasarnya memberikan fungsionalitas yang sama. Ini hanya membuat jendela yang akan Anda gunakan jauh lebih besar dibandingkan jika berada di samping seperti ini. Sekarang, hal lain yang ingin saya tunjukkan jika saya bisa mencari cara untuk menutup ini. Tutup. Nah, seperti itu. Seharusnya tadi ada di bagian pengaturan, tepatnya di menu aksesibilitas. Ini adalah fitur penting yang membantu pengguna dengan berbagai kebutuhan khusus untuk berinteraksi lebih mudah dengan perangkat mereka. Sekarang ada beberapa opsi menarik di sini yang tidak saya temukan di perangkat Android lain misalnya. Jadi hal pertama yang kita punya adalah hal-hal seperti biar saya cepat-cepat cari ini, kita punya, nah ini dia, pelacakan mata. Saya sebenarnya sudah mencoba fitur ini sendiri dan memang berfungsi dengan sangat baik, tapi posisinya cepat sekali hilang atau tidak terdeteksi lagi. Jadi, saya akan sedikit mendemonstrasikannya secara lebih mendalam dan detail untuk Anda semua. Saya akan kembali kata tablet nih di wagar nggak ada pokoknya. Dan yang perlu kalian lakukan adalah melihat titik yang ada di layar. Jadi, tadi kemur saya ini sedang mengkalibrasi mata saya atau tablet untuk pada dasarnya mengetahui kemana mata saya melihat. Dan setelah proses ini selesai sepenuhnya, Anda akan dapat melihat dengan jelas seperti apa tampilan akhirnya yang akan sangat memuaskan. Hampir selesai, yang terakhir. Oke, jadi sekarang kita bisa melihat titik ini. Dan sekarang saya sedang mengamati pelacakan mata. Kita batalkan saja itu. Jadi lihatlah Bluetooth sudah tidak melacaknya dengan benar, umum. Mencari. Tidak apa-apa. Aksesibilitas. Jadi ini semacam menunjuk seperti saya melihat tepat di sini. Jadi pilihan yang lebih ke arah tengah sedang dilacak saat ini dengan cukup baik. Tapi semakin lama kamu mencoba menggunakan ini, semakin tidak sinkron jadinya, dan saya rasa juga posisi tablet akan memengaruhi bagaimana ini sebenarnya bekerja. Sekarang kemungkinan besar ini akan diperbaiki seiring waktu. Biar saya matikan dulu dengan cepat. Mari kita kembali ke sini. Jangan izinkan. Dan pelacakan mata, nah itu dia. Jadi kemungkinan besar ini akan diperbaiki seiring waktu, agar berfungsi lebih baik. Tapi pada saat perekaman ini, fitur ini lebih terasa seperti gimmick, karena ketika, mulai tidak sinkron dengan arah pandanganmu, kamu jadi harus mulai mempertimbangkan opsi lain meskipun sebenarnya tidak ingin memilihnya. Jadi misalnya, ketika ini tidak sinkron dari sini dan seperti turun satu kolom, saya jadi harus mulai melihat ke opsi yang lebih atas. Jadi jika saya ingin memilih general, tapi yang terpilih malah accessible, saya harus melihat ke area dengan latar belakang putih di sini, di antara ikon baterai dan general, agar pelacakan bisa memilih general. Dan ketika saya mencoba ini sebelumnya, keadaannya malah sedikit memburuk. Jadi situasinya lebih tidak pasti di bagian tengah, di mana selisihnya sekitar sejauh ini. Jadi kamu bisa membayangkan bagaimana hal itu membuat opsi ini jadi kurang bisa digunakan, tapi mungkin saja saya yang melakukan sesuatu dengan salah. Mungkin kamu mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dengan ini dibandingkan saya. Sekarang selanjutnya kita bisa kembali ke menu aksesibilitas, dan di sini ada tombol paling atas. Jadi tombol paling atas ini jelas merujuk pada tombol daya. Ini hanya hal konyol dari Apple yang mencoba mengganti nama tombol yang sebenarnya sudah punya nama dan fungsi yang jelas. Dan di sini kita punya beberapa opsi seperti misalnya kemampuan untuk mematikan Siri jika kamu tidak ingin menggunakannya saat menahan tombol tersebut. Sekarang saya belum mengaturnya, jadi sebenarnya tidak akan mengaktifkannya, tapi saya yakin kamu sudah tahu cara kerjanya. Jadi jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa mematikannya, dan sekarang saat kamu menahan tombol itu, tidak akan terjadi apa-apa seperti yang bisa kamu lihat. Selanjutnya saya punya kecepatan klik. Jadi ini yang saya rasa untuk klik ganda. Kamu bisa mengatur kecepatan yang dibutuhkan untuk klik 2 kali atau 3 kali pada tombol atas. Sepertinya saat ini belum ada fungsi yang ditetapkan untuk ini, jadi sebenarnya belum ada kegunaannya. Tapi jika kamu punya semacam aksi, ini pada dasarnya memungkinkan kamu mengubah seberapa cepat kamu harus menekan tombol agar benar-benar menjalankan aktivitas tersebut.
Dan pada dasarnya itu saja rangkumannya. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.